Betul guys. Oke, kita lanjut untuk konten The Legend of Neverland. Di sini Mas Jul akan membahas untuk barangkali ada teman-teman yang baru bermain atau yang belum tahu ya untuk memilih salah satu fairy asis terbaik ya. Jadi di sini Mas Jul akan memberikan sedikit saran buat teman-teman kalau teman-teman mau memilih asis itu ada beberapa fairy yang bisa Mas Jul rekomendasikan ya. Tapi ini untuk konten ini Mas Jul fokuskan untuk pembahasan satu fairy dulu ya teman-teman. Jadi akan ada beberapa fairy, tapi di konten ini Mas Jul hanya akan membahas satu fairy ya. Jadi agar lebih apa? Lebih jelas dan lebih paten ya teman-teman. Kalau kita bahas jadi satu langsung, itu nanti takutnya Mas Jul akan bingung ya teman-teman ya. Oke, sebelum masuk dalam pembahasan, teman-teman, Mas Jul mau ingatkan ya, untuk event bull, teman-teman jangan sampai lupa untuk tidak mengaktifkannya ya teman-temanku ya. Kenapa? Karena di event bull ini, mana ya event bull ya? Ya, ini kita dengan 20.000 ya, enggak 20.000, malah hanya 18.000 kita mendapatkan rebate 900 kapal lah teman-teman, 900 cc. Ini sangat-sangat worth it ya. Jadi teman-teman spend 18.000 itu akan mendapatkan 900 cc teman-teman. Jadi jangan sampai terlewat ya teman-temanku ya. Karena ini kalau teman-teman punya lebih ya monggo nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya enggak, Mas misalkan 18.000 aja teman-teman udah dapat 900 cc dalam 7 hari ya. Dalam 7 hari ya, 900 cc-nya itu dalam 7 hari. Oke, kita lalu oh ya, kemarin ada yang tanya ke Mas Jul ya, Mas kalau di toko kristal itu ambilnya apa aja sih? Oke, di sini toko kristal itu kalau teman-teman pasti banyak yang bilang, ambil ini aja Corwin Spirit untuk push infusimon. Kalau Mas Jul enggak ya teman-temanku ya. Karena apa? Karena ini akan sangat merugikan teman-teman, boros. Apalagi kalau untuk istilahnya low spend ya, itu akan sangat boros. Jadi Mas Jul nggak rekomendasikan ini teman-teman. Ini istilahnya kalau yang teman-teman yang spendnya gede, monggo nggak apa-apa ya, spendnya tinggi, silakan untuk push ini ya. Karena apa? Karena ini juga akan menambah BP teman-teman dan statusnya lumayan ya, gitu ya. Kalau Mas Jul nggak ya teman-teman, udah berjalan aja 5 hari sekali aja up-nya ya, nggak apa-apa ya. 1 minggu sekali syukur berhasil, enggak ya udah gitu aja. Naiknya pelan-pelan aja. Ini Mas Jul masih tes 1 teman-teman, yang lainnya udah pada T2 ya. Ini Mas Jul masih tes 1 karena yang lainnya sudah pada push semua. Mas Jul nggak push ya. Mas Jul pernah push itu di 622 itu rungkat teman-teman. Jadi sekarang Mas Jul udah nggak mau lagi ya. Nah di sini kalau Mas Jul pribadi itu akan ambil yang pertama itu seed ya teman-temanku ya. Kalau ada seed itu akan ambilnya seed Mas Jul. Jadi ambil seed seharga 90 itu kita dapat 150 ya teman-teman ya, gitu ya. Itu yang menurutnya Mas Jul worth it. Jadi ambilnya apa harus selalu ambil enggak teman-teman? Ini ya 90 kita ambil sekali aja. Udah. Oke ya. Lalu teman-teman jangan lupa teman-teman yang mengaktifkan untuk ini toko keuntungan, yang keuntungan kartu link itu juga diaktifkan ya teman-teman, diambil ini ya. Nah, jadi kita dapat sehari itu 250 plus 75 dari keaktifan. Berarti 325 seed teman-teman. Loh kok Mas Jul menyarankan untuk ambil seed ya teman-teman. Kita lebih baik nabung ya ini ya. Ini pribadi Mas Jul nabung ya. Nabung sudah mendapatkan sekian teman-teman. Ya, jadi ini tabungannya ya gitu ya. Jadi tabungannya itu kenapa bisa banyak? Karena ambil dari toko kristal. Jadi kalau teman-teman punya CC banyak, kristal banyak ya, kristal kabel banyak itu Mas Jul sarankan untuk ambil seed pelanginya ya gitu ya. Karena itu untuk fokuskan ke FF teman-teman ya. Itu karena basic FF itu sangat penting. Oke, lalu yang kedua itu ada di ini teman-teman, tiket kristal PK ya ini ya. Ini kita ambil semua. Jadi teman-teman kalau punya CC jangan lupa untuk utamakan ambil tiket kristal PK-nya ya. Jadi di sini hari ini itu kita bisa berapa kali? 4 kali ya. Bisa 4 kali ya teman-teman ya. Gitu ya. Bisa 4 kali ini tiket battle kristal ya. Jadi bisa 4 kali PK. Dan ini teman-teman lucunya ya ini ya. Oh, ini full ya.
tiket BK itu ternyata bisa dijual ya. Mas Jul itu baru tahu tiket BK itu bisa dijual. Tiket BK itu bisa dijual ternyata ya. Loh kok bisa Mas Jul? Mas Jul juga heran. Bisa dijual dengan harganya sangat murah lagi nih ya, trading. Nih, bisa tuh ya. Harganya murah sekali, hanya 100 akron. Jadi ini kalau yang punya tuyul, ya, akun alternatif, bisa deh dicoba top up 20.000 aja itu untuk beli tiket BK ini ya. Bisa dicoba itu ya teman-teman ya. Lumayan ya, 20.000 dapat 900 itu ya. Oke, setelah ini Mas Jul langsung lanjut aja ya untuk rekomendasi Fairy yang dibutuhkan untuk assist teman-teman. Fairy untuk assist itu banyak sekali ya sebenarnya teman-temanku ya. Ada yang mengutamakan HP, ada yang mengutamakan defense, ada yang mengutamakan atribut advance-nya ya. Nah, di sini ada salah satu Fairy yang mau Mas Jul rekomendasikan buat teman-teman. Fairy ini sebetulnya istilahnya dia ini salah satu tipe yang menurutnya Mas Jul diminati ya teman-teman. Alhamdulillah. Oke, maaf ya terganggu sebentar ini. Ini adalah Fairy-nya teman-teman, yaitu Dandelion. Loh, kenapa sih Mas Jul kok menyarankan Dandelion ini sebagai assist? Di sini teman-teman bisa lihat ya, serangannya tinggi, defense-nya pun tinggi. Itu salah satu faktornya teman-teman ya. Lalu untuk atribut khusus, dia hampir memiliki semua defense, critical, block, touch. Jadi 4 status dasar itu dia memiliki semua ya. Lalu kenapa Mas Jul kok menyarankan Fairy ini yang bisa dimasukkan assist ya? Jadi teman-teman mau pakai api, mau pakai air, mau pakai tanah, mau pakai angin lagi ya, ini angin ya, mau pakai holy. Ini Mas Jul sarankan menggunakan si Dandelion ini ya. Oke, kita lihat untuk skill aktifnya teman-teman ya. Ini ya, upgrade ke level 4 untuk mendapatkan efek ketika Dandelion di-deploy atau di-assist ya. Ingat ya, di-deploy atau di-assist. Jadi teman-teman, ini sangat bisa untuk di-assist. Jadi nggak perlu harus dipasang di utama. Dalam combat atau dalam pertempuran, setelah Fairy, setelah FF atau apapun mengeluarkan skill ultimate, dan dia akan bergabung dengan atributnya mengakibatkan efek strong. Nah, jadi intinya Dande ini yang penting teman-teman pasang di assist ya. Tapi di sini harus level 4 ya teman-teman ya. Level 4 berarti teman-teman minimal bintang merah 1 kalau nggak salah ya. Bintang merah 1 ya. Bintang merah 1 itu udah bisa nyala level 4 ya kalau nggak salah ya teman-temanku ya. Jadi buat teman-teman ini kalau punya Dande bintang merah 1 itu dipasang ya. Jadi teman-teman mau pakai api, mau pakai air, mau pakai tanah, mau pakai holy, ini Dande tetap kalau di assist itu kan dia akan mengeluarkan ya, menggabungkan skill atributnya. Ya kalau api itu memberikan tambahan damage ya. Damage setara 100% dari attack. Selama lalu meningkatkan critical rate karakter 15% selama 8 detik. Ini untuk api. Kalau untuk air mengubah 40% dari damage yang diberikan diberikan menjadi HP tuan. Intinya memberikan red vampir ya, 40% dari damage ya teman-teman ya. Lalu meningkatkan HP steel red karakter 40%. Ini sangat cocok ya. Lalu kalau angin sudah jelas ya, ini untuk nambah red pellet ya. Itu gak usah ditanya ya. Kalau tanah itu ketika dikeluarkan karakter mendapatkan pengurangan damage 10% dan shield setara 8% dari max HP ya. Makanya Fairy ini sangat wajib Mas Jul sarankan ya. Mas Jul sarankan dari beberapa assist ya, dari beberapa assist yang mau Mas Jul bahas, ini Dande itu wajib ya teman-temanku ya, sangat wajib untuk teman-teman build untuk masukkan di assist ya. Jadi kalau teman-teman buat yang masih baru pemula atau masih baru bermain, itu assist jangan asal semua ya, jangan ya. Misalnya teman-teman kan kayak gini, aktifkan aja 6 persiapkan 6 atau 7 fairy yang sama lah ya.
3 asisnya itu nanti bisa kita campur dengan fairy lain. Jadi teman-teman bawa 6 atau 7 fairy itu masih worth it sampai 180 atau 190 itu masih worth it lah ya. 170, 180 masih worth it, gunakan 7 kalau nggak salah itu. Masih lumayan lah, nggak harus 9, nggak 7 dulu itu masih worth it kok. Yang penting bintangnya itu kalau bisa teman-teman ratakan gitu lah ya. Ini si Dande ini buat teman-teman yang baru bermain atau yang belum tahu, ini Mas Jul sarankan sekali ya, ini harus dibuat ya atau dibuat ya, apalagi teman-teman itu misalnya belum tahu ini, belum tahu kalau pemain-pemain yang sudah lama, udah senior, Mas Jul yakin sudah paham semua. Jadi buat pemain-pemain TOR atau The Legend of Neverland yang misalnya sudah sepuh-sepuh ya, itu hal-hal seperti ini pasti sudah paham semua ya, gitu ya. Nah kalau ini ya untuk pemain Holy ya, untuk Holy kalau kita ditambahkan asis ini, damage yang dihasilkan akan skill dodge atau ini sin ini maksudnya adalah mengunci ya skill dodge lawan selama 3 detik dan meningkatkan attack karakter 15% selama 8 detik. Jadi intinya kalau kita gunakan Holy plus si Dande ini kita taruh asis, serangan kita akan bisa unlock dodge lawan gitu ya. Jadi sangat ngeri lah untuk skillnya ini ya, skill pasifnya teman-temanku ya. Nah ini kurang lebih dan Dandelion harus bintang merah 1 ya ini untuk mengaktifkannya ya teman-teman ya. Ini kalau nggak salah sih ya harus bintang merah 1, Mas sudah nggak lupa ini bintang merah 1 apa bukan ini? Iya bintang merah 1 kalau nggak salah ini ya. Ya, jadi buat teman-teman yang masih belum paham ya, jadi semoga ini konten ini bisa membantu teman-teman ya dalam memilih asis ya. Masih ada beberapa fairy lagi tapi Mas Jul akan bahas dalam konten yang terpisah. Ya, ini adalah kenapa Mas Jul bikin pisah agar istilahnya kita bisa fokus membahas dalam penjelasannya menjadi satu ini ya teman-teman ya, gitu ya. Jadi Dande ini nggak perlu teman-teman langsung deploy, tapi yang penting teman-teman pasang di asis, kemampuannya tetap akan masuk ke dalam kombinasi tim FF teman-teman. Nah, tergantung teman-teman menggunakannya apa, tinggal api, air, tanah ya atau holy gitu ya. Di sini sudah ada penjelasannya teman-teman ya. Intinya kalau api itu menambahkan critical dan attack 100%, air itu menambahkan steal HP atau red vampir ya 40% dan mengubah steal HP atau red vampir 40% ya, dan mengubah damage 40% masuk ke tuannya atau ke kita, ke karakter. Kalau angin itu sudah jelas nambah red planet ya, itu 24% ya, gila sih itu ya, 24% red planet itu wah sakit sekali itu ya. Tanah itu memberikan pengurangan damage dan mendapatkan steal ya. Lalu holy kita mengunci dodge lawan. Jadi ini adalah FF broken untuk di asis. Jadi wajib buat teman-teman harus build gitu ya. Selain status dasar dan atribut dasar, atribut khusus dan atribut dasarnya itu OP, FF ini juga sangat bagus untuk di asis karena skillnya yang sangat broken gitu ya teman-teman ya. Jadi buat teman-temanku jangan lupa untuk di build si Dande ini ya. Wah ini untuk asisnya sangat wajib ya. Jadi semoga bisa membantu teman-teman yang baru bermain, baru mencari asis tim, baru build istilahnya tim fairy-nya ya. Jadi jangan lupa ini harus di build untuk Dande-nya, wajib, Mas Jul wajibkan ini ya. Jadi agar teman-teman bisa mendapatkan tambahan boost damage atau boost pasif ya teman-temanku ya, gitu ya. Oke, mungkin untuk konten kali ini cukup sekian dulu teman-teman ya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah penyampaian. Jangan lupa dukung terus Mas Jul dengan cara like, comment, dan subscribe, share video Mas Jul sebanyak-banyaknya. Oke, see you next time guys. Bye bye.